Oke, halo semuanya. Ketemu lagi ya di episode kali ini ya. Hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu saya berkesempatan off-road ya, bergravelan istilahnya bersama rekan-rekan jalani aja itu Iqbal dan kawan-kawan ya. Saya sangat bersyukur teman-teman cycling buddy-nya ini luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Ya, sepedanya pun majemuk ya, bermacam-macam. Dominan memang gravel, drop bar, dominan. Beberapa menggunakan MTB. Saya, Takim, RWB, sama beberapa teman ya juga MTB-an ya. Nah di sini saya terinspirasi untuk membuat komparasi ya. Tapi komparasinya itu bukan komparasi apple to apple ya. Bukan, karena nggak mungkin MTB dikomparasi dengan gravel itu ya gimana. Walaupun sebetulnya di video saya yang gravel Blitar Anda juga bisa menyimak ya, begitu menarik ya. Tapi utamanya untuk rute yang seperti Blitar ya, di mana keunggulan ada di pihak ini. Nah episode kali ini komparasinya itu bukan dari segi apple to apple yang tadi saya sudah sebut ya, tapi dari segi dana yang harus dikeluarkan itu loh untuk kepemilikan sebuah sepeda gravel dibanding dengan dana yang dikeluarkan untuk kepemilikan MTB ya. Nah, komparasinya yaitu harus dari seberapa sekecil apakah dana yang bisa dikeluarin untuk sebuah sepeda gravel dan seberapa minim juga dana yang bisa dikeluarkan untuk sepeda MTB atau kalau enggak hybrid. Nah, ya. Jadi saya mengambil referensi acuan dari websitenya Polygon Rodaling ya, karena di mana lagi ya yang kita bisa compare secara menyeluruh. Ya kita harus berterima kasih loh ya sama Rodaling dan Polygon ya, yang sudah dari generasi ke generasi loh menyediakan sepeda untuk rakyat secara masif dari berbagai lapisan, dari lapisan bawah sampai atas ya, sehingga bisa menjadi barometernya, menjadi referensi dan menjadi ya titik tolak ukurnya itu ya. Oke, saya start dulu mengambil referensi sepeda apa sih sepeda apa itu gravel yang paling murah ya. Di sini saya melihat loh ya, sepeda paling murah gravel yaitu Marin Gestalt dengan harga paling murah yaitu 10 juta ya, 10 juta. Disclaimer dulu kalau misalnya ada sepeda lain merek yang lebih murah lagi misalnya, saya nggak bisa tahu karena saya nggak ada referensinya. Referensinya di mana saya nggak tahu. Misalnya, ada Pacific, ada United, tapi saya nggak bisa memegang referensinya. Jadi saya ambil referensi ini aja deh, ya, yang paling mudah ya. Marin Gestalt, seharga 10 juta. Oke, drop bar, seharga 10 juta. Kemudian kita lanjut. Adakah sepeda MTB atau paling tidak hybrid yang bisa mengalahkan murahnya ya, value-nya daripada 10 juta lebih rendah? Kita lihat sepeda hybrid Polygon Haste ya. Polygon Haste X2 harganya 5,3 juta. Separuh harganya. Ya.
Semakin naik, speknya makin bagus. Speknya, komponennya makin bagus. 7 juta, 8 juta, ya. Polygon 4 juga ada, ya. Terus naik lagi sehingga naik di atas 10 juta, yaitu 15 juta itu sudah elektrik. Oke, itu sepeda hybrid. Murah sekali. Kita berlanjut ke sepeda MTB. Nah, disinilah variannya banyak sekali, ya. Dan yang bisa kita pegang varian-varian yang dengan harga yang super ekonomis, yaitu Polygon Cascade di bawah 5 juta, yaitu 4 jutaan. Ya, Cascade 3 ada 3.800.000. Naik edisi Merdeka 5,5 juta. Yang bagus itu. Warnanya merah dan putih. Naik lagi Polygon Extrada 5 keluaran 2000. Berapa itu? 6,7 juta, 6,8 juta. Ya. Bahkan Syncline ada yang harganya 11 juta setelah di diskon. Karbon. Jomplang kan ya antara selisih harganya itu. Marine Gestalt itu yang paling murah 10 juta. Sedangkan yang tipe-tipe MTB hybrid separuhnya. Nah, dua sepeda ini itu bisa Anda buat sepedaan kemanapun, naik gunung pun mampu. Ya, bukan berarti Gestalt akan lebih cepat, akan lebih kuat, akan lebih mumpuni untuk naik gunung, belum tentu. Yang mengendarai siapa dulu. Seperti di video ini, saya naik Scottscale alloy, wheelsetnya juga alloy. Grup setnya SLX sederhana, ya middle lah, ya kelas middle. Itu kalau sepedanya di total harganya saya beli di total yang nggak sampai 15 juta loh, paling 12-an. Ya frame-nya aja saya beli sekitar 6 juta. SLX-nya berapa? Terus wheelsetnya itu saya beli paling cuma 2,5 juta. Ya total nggak sampai lah 12 juta, nggak sampai. Sudah jadi sepeda Scottscale. Apakah saya kehilangan performa dibandingkan dengan mereka anak-anak yang jauh lebih muda dari saya menggunakan varian gravel? Banyak sekali ya. Juga banyak yang memakai varian gravel karbon yang sudah kelihatan kalau saya kalkulasi itu tembus 25 juta. 2 kalinya sepeda saya harganya. Ya, ada yang memakai titanium, frame-nya aja 30 jutaan. Ya. Terus ada yang marine, banyak marine, itu pun marinnya ya pasti di atas 10 juta. Ya. Jadi komparasi ini bagi mereka yang istilahnya mau memulai bersepeda. Nggak usah ragu. Dengan dana yang seminim pun Anda bisa mendapatkan sebuah sepeda untuk bersepeda kemanapun. Ya, jadi bukan berarti kalau misalnya Anda melihat di sosmed yang begini, oh yang lagi in misalnya drop bar begini kelihatan lebih ganteng, sehingga Anda memaksa untuk membeli sepeda seperti drop bar gravel, apalagi gravel itu kan sudah menjadi apa ya, kata-kata yang luar biasa ya, viral dan ngetrend, trendy dan sebagainya, dan lagi in ya. Itu kenapa kok misalnya si gravel itu bisa lebih mahal, padahal frame per frame kalau diprotoli frame per frame harusnya harganya sama-sama alloy. Kalaupun besi ya sama-sama chromoly ya, harusnya kan sama. Tapi kok selisihnya segitu menjomplang? Lihat dulu grup setnya. Grup set yang drop bar yaitu memakai hidrolik ya, tapi bentuknya yang seperti itu drop bar untuk drop bar.
itu tidak mungkin murah karena pembuatannya pun kompleks ya. Dalam-dalamnya jeroan-jeroannya itu shifter, brifter itu lebih kompleks daripada flat bar yang hanya sederhana ya. Flat bar itu lebih sederhana, makanya dengan harga yang sama di flat bar group set Anda bisa mendapatkan spek yang jauh lebih tinggi, 2-3 kelas lebih tinggi daripada yang group set drop bar ya. Group set drop bar harga Sora mungkin Anda bisa mendapatkan atasnya level Deore SLX begitu ya. Terus habis gitu apalagi kompleksitas dan sebagainya. Kalau misalnya sebuah brand ingin membuat sepeda gravel, otomatis mereka orientasinya adalah apa? Seringan apa sih saya bisa membuatnya dengan komponen-komponen yang tidak mahal. Nah, selalu ada kata seringan apa sih? Ya. Jadi mereka dituntut bahwa kalau misalnya sepeda gravel itu jadi minimum sepeda itu tidak lebih dari 10 kilo. Ya, tidak lebih dari itu atau sekitar berapa begitu loh. Sehingga Anda terbantu dari laju, kecepatan, aerodinamika segalanya ya. Tapi kalau MTB kan tidak terpressure untuk berat, sehingga waktu difabrikasi beratnya berapa? 11 kilo, 12 kilo, 13 kilo. No problem, enggak apa-apa. Karena kan MTB butuh kekuatan di frame. Dan otomatis karena grup setnya juga tidak memperhatikan ringan ya, tapi durabilitas, ketahanan ya, sehingga grup setnya ya juga terbuat dari benda-benda atau bahan dasar, bahan baku yang lebih kuat. Berat sedikit nggak apa-apa, asal lebih kuat. Dan otomatis kalau lebih berat pasti lebih murah. Jatuhnya in the end juga murah. Wheelsetnya juga, wheelsetnya MTB alloy yang ala kadar tapi pokoknya kuat. Harganya murah. Sepasang mungkin nggak sampai 1 juta. Tapi kalau gravel, pertimbangannya banyak. Karena gravel harus begini, kalau bisa ya juga ringan begini. Akhirnya ujung-ujungnya harganya 2-3 kali lipat kalau dibeli secara satuannya. Belum lagi nanti kalau misalnya di tengah jalan Anda yang memiliki sepeda gravel kepingin upgrade wheelsetnya, sehingga Anda beli lagi wheelset di upgrade yang harganya 5 juta ke atas misalnya, yang notabene lebih ringan. Jadi Anda akan terus-menerus ditantang terus, di pressure untuk lebih ringan. Dan otomatis nambah duit. Kalau di MTB ya tenang-tenang aja. Ya. Tenang-tenang aja. Udahlah aku pakai ini. Ya. Mau nanjak gunung? No problem. Karena rasio giringnya dari awal itu sudah dibuat untuk memang mampu nanjak gunung dengan rasio sekecil misalnya 0, berapa. Ya, kita lihat aja misalnya ya. Punya saya ya, itu SLX, Deore SLX, depannya 34, belakangnya 51. 34 dibagi 51 itu 0,6. Nanjak pohon kelapa guys. Makanya kalau kamu lihat itu di video saya mampu nanjak gradient seberat apapun. Bahkan ada gradient yang karena tidak bisa kebaca ya, karena banyak di hutan tersebut banyak pohon-pohon, jadi nggak bisa terbaca. Tapi konon sampai dengan 24-26% itu luar biasa. Saya ke Surya setiap kali ini MTB-an, saya pasti arahkan naik jerapah, nggak masalah.
Saya sih santai-santai aja. Bukan karena saya kuat loh, sepeda saya berat. Saya terbantu oleh gearingnya MTB itu. Ya, group set dan gearingnya MTB-nya itu tepat. Sedangkan kalau misalnya Anda di gravel, Anda memakai gearingnya road 5034. Ya kalau misalnya Anda ganti GRX pun boleh 4630. Tapi lucunya GRX itu lebih mahal daripada road. Nggak tahu kenapa sih Manu, itu pemikirannya apa sih? Kamu bikin lebih mahal tuh apakah gara-gara jargon gravel ya? GRX itu lebih mahal daripada road. Ya. Ya itu. Jadi Anda kebentur, nggak mungkin bisa mahal. Anda masuk ke dunianya gravel atau road, nggak mungkin bisa mahal. Nggak mungkin bisa murah. Tidak murah. Tidak akan bisa murah. Ya. Tapi kalau misalnya Anda masuk ke dunianya MTB, disitulah Anda bisa menikmati sepedaan tanpa harus memikirkan bahwa saya harus keluar sekian. Pusing deh kepala, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Sangat pusing begitu. Nah, daripada Anda pusing-pusing, ya, sudah kelihatan mata ada dua dunia, ya, gravel, MTB. Anda sepedaan untuk apa? Anda sepedaan untuk cari teman? Anda sepedaan untuk cari musuh? Anda sepedaan untuk enjoy seperti saya, yang selalu kalau sepedaan tuh nikmat dengan MTB, ya, mampu menaklukkan segala medan. Mungkin saya di flat kalah sedikit, ya nggak apa-apa lah, ya. Tapi di tanjakan, saya juga bisa unggul, saya juga bisa lolos, ya. Mau apa lagi? Oke, begitu saja. Semoga Anda terinfo sebanyak-banyaknya mengenai komparasi ini, dan Anda akan selalu memikirkan bahwa beli sepeda sesuai dengan kemampuan aja. Sepeda apapun, tanpa ada paksaan bahwa Anda terpressure untuk beli sepeda gravel, beli sepeda road ini. Beli sepeda untuk jalan-jalan, dinikmati, bersepedaan, adventure, dan sebagainya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai episode berikutnya.